Sebelum kita mulai ibadah kita, saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan pujikan Mars GKI. Kita dipanggil untuk hidup kudus, disucikan oleh darah Yesus, dipanggil dari dunia yang gelap, dibebaskan dari rantai dosa. Kudus baik Tuhan, itu semboyanku. Kudus baik Tuhan, segenap hidupku. Nyanyi sorak katakan, Kudus baik Tuhan selamanya. Anak-anak terang kau dipanggil, agar hidup kudus bagi Tuhan. Jauh dari dosa, jalan dalam terang, Roh Kudus kalian kita menang. Kudus baik Tuhan, itu semboyanku. Kudus baik Tuhan, segenap hidupku. Nyanyi sorak katakan, Kudus baik Tuhan selamanya. Pujilah namanya yang terindah, kepada Yesus kita beriman, yang membuat kita suci bersih, sehingga kita ke surga nanti. Kudus baik Tuhan, itu semboyanku. Kudus baik Tuhan, segenap hidupku. Nyanyi sorak katakan, Kudus baik Tuhan selamanya. Kudus baik Tuhan, Kudus baik Tuhan, itu semboyanku. Kudus baik Tuhan, segenap hidupku. Nyanyi sorak katakan, Kudus baik Tuhan selamanya. Nyanyi sorak katakan, Kudus baik Tuhan selamanya. Nyanyi sorak katakan, Kudus bagi Tuhan selamanya. Jemaat, silakan duduk kembali. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan karena pagi hari ini Dia masih memberikan kesempatan bagi kita untuk kita boleh beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau sujud di dalam kakinya Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang membangun kota, Maka semuanya jadi sia-sia. Sebab izinkanlah campur tangan Tuhan, semua jadikan indah pada musimnya. kalau bukan Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang membangun kota, maka semuanya jadi sia-sia. Sebab izinkanlah campur tangan Tuhan, Tuhan jadikan indah pada musimnya. Dengan doa dan bersyukur, kami berterima kasih pada Yesus. Ini syukur kami kepadamu. Kalau bukan
Amin. Kita mau tetap bangkit berdiri. Kita akan baca pengakuan iman rasuli. 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Hari ini hari yang spesial karena semua memakai baju merah. Karena sebentar lagi saudara-saudara kita yang akan merayakan tahun baru Imlek, biarlah damai sukacita itu senantiasa juga ada di dalam hati kita, karena Tuhan selalu memberikan nyanyian baru bagi kita. Haleluya. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku, untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku, untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Katakan, Yesus cinta saya. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku, amin, untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Yesus cinta saya, Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Firman-Nya digenapi, firman-Nya digenapi. Haleluya. Dimanapun kita berada, kita mau mengucap syukur, kita mau menjadi teladan bagi semuanya, karena kita rindu banyak jiwa-jiwa dimenangkan karena pujian kita. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, segala puji syukur.
berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah kumpulkan kami di tempat ini. Sebentar lagi kami akan memberikan sedikit berkat-Mu. Tuhan berkati tangan-tangan yang memberi dan belum bisa memberi. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Berkat anak cucu. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Terima kasih persembahan Bapak Ibu semuanya. Tuhan mengembalikan dengan berlipat kali ganda. Dalam pujian dikatakan, anak kita tidak akan meminta-minta. Kita mau memegang itu, Tuhan akan memberkati kita. Tidak berhenti sampai kita, tapi nanti anak cucu kita juga akan diberkati oleh Tuhan. Terlebih kita mau percaya setiap pertolongan Tuhan itu nyata. Aku percaya. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh
Pak Didit, Pak Yeri ke depan. Kita akan berdoakan anak-anak kita. Kita mengulurkan tangan kita untuk anak-anak kita. Aku percaya Haleluya. Tuhanku Oh dahsyat Tuhan, kau luar biasa. Kau turun tangan untuk anak-anak kami dan tujuh kami. Kau memberkati mereka. Kami percaya Tuhan, kami membawa anak cucu kami ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan pagi hari ini. Biarlah untuk melangkah dalam bulan Februari Engkau menyertai mereka. Tuhan tolong pendidikannya. Berikan roh hikmat, akal budi yang dari surga. Engkau tahu Tuhan keterbatasan mereka, tapi Engkau tidak pernah terbatas untuk memberikan hikmat kepada anak-anak kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya apapun yang dibutuhkan untuk pendidikannya Tuhan cukupkan. Tuhan tolong mereka. Baik yang belum masuk di Tuhan pendidikan, Tuhan juga akan pelihara. Berikan kesehatan, kekuatan, roh hikmat, akal budi kepada anak-anak kami Tuhan. Terima kasih. Berkati orang tuanya, kakek neneknya yang mengasuh Tuhan, berikan kesabaran. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati anak cucu kami. Tidak pernah meminta-minta, tetapi Engkau memberkati mereka Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tolonglah mereka Tuhan. Angkat derajat mereka. Berkati pergaulannya. Berkati pendidikannya. Berkati apapun yang menjadi cita-cita anak cucu kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Sebentar kami tidak diisi dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan berbicaralah kepada kami, urapi kami hamba-Mu, urapi kami semuanya. Berikan kami hikmat, akal budi yang dari surga, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pagi hari ini. Tim PAW, tim musik, kolektan LCD diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekolah minggu juga akan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Lampunya kok belereng saya ini. Lampu-lampu yang di luar. Puji Tuhan, kita ada sampai hari ini karena kebaikan Tuhan. Ya, kita boleh sehat, kita boleh beribadah karena kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Baik itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar dalam firman Tuhan. Setiap orang ya, baik kalangan menengah ke bawah sampai kalangan atas, semua kepengen diberkati Tuhan. Bapak Ibu kepengen diberkati Tuhan, amin ya. Berkat itu bukan melulu uang atau berkat jasmani, tapi kita juga kepengen diberkati berkat jasmani dan rohani melimpah dalam hidup kita. Kalau rohani kita boleh dipelihara ya, melalui hidup kita untuk sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka berkat yang lainnya itu akan menyusul. Baik itu Bapak Ibu, kita mau senantiasa mengutamakan Tuhan. Ya. Kita mau belajar apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, supaya kita ini diberkati oleh Tuhan. Saudaraku, kalau kita melihat keadaan di Amerika, orang kaya loh itu ya. Orang kaya semua, enggak ada orang melarat yang sampai kebakaran beribu-ribu perumahan itu ya. Apa mereka sadar kalau akan terjadi seperti itu? Enggak sadar. Mungkin pikirnya enak aja ya, enggak percaya Tuhan. Mana ada Tuhan? Buktinya aku enggak percaya Tuhan juga hidup enak, hidup mewah ya. Tapi enggak tahu bahwa Tuhan itu sewaktu-waktu bisa melenyapkan semuanya.
Saudaraku yang dikasih, mungkin seringkali kita apa itu kutukan Tuhan atau itu Tuhan marah, bisa juga ya. Karena mereka betul orang Eropa, tetapi tidak mengutamakan Yesus, tidak percaya kepada Yesus. Berapa banyak orang Indonesia yang kaya di sana sehingga rumahnya terbakar semua? Saudaraku, mereka nggak sadar, waduh saya kepingin hidup mewah, hidup di Amerika, dan lain sebagainya. Tapi kita yang ada di sini kita bersyukur. Apapun yang sedang kita hadapi saat ini, kita percaya Tuhan selalu memelihara kita. Di tahun 2025 ini, mari kita sama-sama mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberkati kita tahun 2024, kita percaya Tuhan juga akan memberkati, memelihara kita dalam tahun 2025. Firman Tuhan pagi hari ini dengan satu tema, lakukan firman Tuhan dengan taat dan setia, hidup kita diberkati Tuhan. Lakukan firman Tuhan dengan setia dan taat kepada Tuhan, hidup kita akan diberkati Tuhan. Mungkin saudara seperti ini, alah buktinya saya sudah taat sama Tuhan. Taat yang mana? Buktinya saya sudah melakukan firman, tapi mengapa hidup saya kok pancet, enggak berubah? Koreksi diri. Saudaraku, jangan salahkan Tuhan. Benarkah hidup kita ini benar-benar taat? Atau benar-benar melakukan firman Tuhan? Kita percaya janji Tuhan itu ya dan amin. Tuhan katakan kalau kita melakukan firman Tuhan dengan taat dan setia, maka kita akan diberkati Tuhan. Biarlah tahun 2025 ini kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Ya. Tadi pujian katakan bahwa kita hidup sampai hari ini karena kebaikan Tuhan. Ya. Mari kita baca sama-sama di dalam Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai 8. Tolong dibacakan. Adakah yang ya. Singit. Saya lihat. Demikian firman Tuhan. Berkat, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, Amen. di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ayat 13-14. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Amin. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti ilah lain dan beribadah kepadanya. Amin. Senang ya? Kita jadi anak-anak Tuhan itu sangat-sangat luar biasa. Dikatakan dalam firman Tuhan bahwa kita ini diberkati dalam segala hal. Keluar masuk kita, lumbung kita, keluarga kita, semuanya diberkati oleh Tuhan. Tapi satu perkara, ya, kita harus melakukan firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Ya. Setiap pagi kan kita baca renungan, ya.
Lakukan apa yang Tuhan bicara melalui renungan kita. Tiap pagi kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat kita membaca firman Tuhan bukan hanya dibaca saja, tapi lakukan firman itu dengan taat dan setia. Loh, saya ini sudah melakukan firman Tuhan loh Bu Lukas, tapi mengapa ke hidup keluarga saya, hidup pribadi saya kok pancet, tidak ada perubahan. Ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari. Tuhan ini sudah berjanji loh di dalam Ulangan pasal yang ke-28 ayat 1 sampai 8 luar biasa. Kalau kita berulang-ulang baca dengan iman. Amin Tuhan. Firman-Mu itu ya dan amin. Tuhan itu akan mengangkat kita. Ya. Bukan berkat-berkat yang sepele, enggak. Tuhan itu luar biasa. Dia akan memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Kita sebagai orang tua, ya, pastilah ya, apapun itu kondisi anak kita, walaupun itu rotok-rotok beling gitu ya, pasti kita akan memberikan sebagai orang tua memberikan yang terbaik. Walaupun dalam keluarga kita atau mungkin dompet kita lagi kosong, tapi kita mau mengusahakan untuk anak kita yang terbaik, untuk cucu kita yang terbaik. Apalagi Tuhan. Orang tua secara jasmani aja akan memberikan kepada anak-anaknya yang terbaik. Saya punya anak 5, ya. Dulu Pak Lukas itu beliaunya itu orang yang sangat peduli sama anak-anaknya. Ya. Sangat-sangat memperhatikan anak-anaknya. Kalau beliau keluar kota atau keluar kemanapun lah ya, wong nang Malang aja itu loh, ya pasti akan memberikan oleh-oleh untuk anaknya. Itu orang tua secara jasmani, memberikan supaya anaknya itu seneng. Ya. Kalau ibu mungkin nggak terlalu seperti itu ya, kalau keluar kota keluar mungkin ya paling tukune yo getuk ngono ya. Tapi kalau bapak-bapak mesti yang paling baik untuk anaknya. Ya, Kentucky atau burger atau apa ya. Kan dulu belum ada namanya Kentucky seperti saat ini. Waduh, kalau di mana itu alun-alun apa jenenge? McDonald, KFC, waduh mewah. Kalau anak saya diajak bapaknya kemenyek temen ya. Bapaknya ke sana, seneng wis pokoknya mencolot gitu ya. Seneng. Karena mau makan enak. Itu orang tua kita secara jasmani. Apalagi bapak kita, saudaraku, kenapa sih ya? Saya sering kali kalau doa tengah malam itu, Tuhan angkat ekonomi anak-anak, berkati mereka, angkat derajat mereka yang bekerja, apapun itu kondisinya, saudaraku. Saya sebagai gembala nggak mungkin lah ya lihat jemaat hidup dengan yang serba kayaknya seperti apa gitu ya. Padahal Tuhan sudah berjanji melalui ulangan ini, kita akan diberkati keluar masuk kita dan lumbung kita, apapun yang kita perlukan Tuhan akan memberkati. Kita akan diangkat oleh Tuhan. Bukan menjadi ekor tapi menjadi kepala rumah tangga bolehlah ya. Tapi itulah janji Tuhan. Mari Bapak Ibu, apapun kerinduan kita utarakan sama Tuhan. Tuhan, saya rindu ini loh Tuhan, saya pengen diberkati dan menjadi berkat untuk orang lain. Saudaraku,
Kemarin tetangga saya ini meninggal ya, karena kanker payudara. Jenazah sedang dimandikan, sebelahnya meninggal lagi. Saya pikir ya ampun Tuhan, manusia hidup itu enggak tahu kapan Tuhan panggil. Sebelah itu orangnya sehat, saudaraku. Sudah tahu Mbak Yeni ya, itu kakaknya Mbak Yeni. Saya berpikir Tuhan, kalau saya sampai hari ini ada umur 71 karena kebaikan Tuhan. Itu masih muda, saudaraku. Anaknya masih kecil. Waktu saya berkunjung ya, nyambangi ya, dia nangis, saudaraku. Bu Lukas, saya kok seperti ini? Gak apa-apa Mbak, itu karena semua kehendak Tuhan. Mbak mau saya doakan? Biar kuat. Saya gak minta kesembuhan, saudara, enggak. Karena saya tahu kondisinya seperti itu. Ya, saya enggak minta kesembuhan, minta kekuatan. Juga ibunya. Saudaraku, apa saya datang dengan bawa tangan kosong? Enggak juga. Apa yang ada dalam keluarga kami ya, saya kasihkan. Kayak ingin hidup saya ini menjadi berkat. Siapapun itu. Orang tuanya, kan orang Muhammadiyah kan seperti itulah ya. Meninggal ndak boleh pakai kembang, ndak boleh diselamati. Ya sepodo saja nih wong Kristen ya, nggak ada 3 hari, 4 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, nggak ada sebelumnya. Itu rekayasa kita sendiri ya. Wong kita sudah dipanggil Tuhan ya selamat ya sudah selamat. Ini podo mbek orang Muhammadiyah ya seperti itu. Enggak ada yang namanya 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari, 3 tahunan ya, enggak ada. Cuma kita ini namanya tetangga lebih sungkan kepada manusianya daripada kepada Tuhan. Enggak ada. Wong udah diselamatkan kok. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kalau kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, marilah kita hidup kita ini pengennya diberkati oleh Tuhan dan kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bagi lingkungan kita. Bukan berkat secara jasmani aja ya. Maksudnya kita menjadi berkat itu dengan kata-kata kita. Kenapa ini tetangga kalau dalam kesulitan curhatnya ke sini. Bu Lukas, saya pikir ada apa gitu ya. Ngomong banyak ya. Saya menjadi pendengar yang setia. Sampai rasanya bosan loh ya. Orang yang dicurhati, orang susah, rasanya kita ya apa gitu loh ya. Tapi saya mau menjadi pendengar yang baik. Tak rungokno. Nanti dia ngomong terus lama-lama kan bebannya itu ringan karena sudah unek-uneknya itu sudah dikeluarkan. Ada tetangga saya ini ya, saya sebutnya ini ya orangnya ya apa ya jujian ya ndak ya. Kepenginnya dia itu memberi saya sesuatu ya, tapi saya ini orangnya kan ya apa gitu loh ya. Enggak mentolol lihat. Kepingin dia memberikan sesuatu untuk saya karena sudah banyak ditolong sama saya. Tapi saya ini tidak bisa melihat makanan yang seperti itu. Ya. Tapi ya saya terima aja ya, saya terima ya. Saudaraku, saat kita menjadi berkat, orang lain juga kepingin memberkati kita. Saat kita
memberkati mereka, Tuhan juga akan mengembalikan dengan berlipat-lipat kali ganda. Tapi memberikan dengan ikhlas loh ya, dengan tulus. Jangan memberikan langsung, bolak-balik tak kei, buktine yo. Ojo saudaraku. Kita sudah memberi dengan ikhlas. Yang kayak orang beol gitu loh ya. Wis beol gak dieling-eling gitu loh ya. Masa secara beol dieling-eling? Enggak lah ya. Kita juga seperti itu. Memberi gak usah dieling-eling. Oh wis tahu tak bantu. Kok pancet ae sik ngrasani aku. Ya. Ada saudaraku yang seperti itu. Tapi mudah-mudahan di sini tidak ada lah ya. Tidak ada yang aku. Ya, saudaraku, kitab Ulangan ini luar biasa. Kalau kita baca berulang-ulang dengan iman percaya kepada Tuhan, kita kembali Mbak ayat 13-14. Demikian firman Tuhan. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Amin. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti ilah lain dan beribadah kepadanya. Amin. Luar biasa nggih. Janji Tuhan itu kepada kita bahwa Dia senantiasa akan memberkati kita dan kita akan diangkat oleh Tuhan untuk menjadi berkat. Saudaraku, ada 3 berkat yang dijanjikan Tuhan untuk kita segalanya ya. Berkat yang pertama, kita akan dikenal oleh Tuhan. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Berkat yang pertama, ada 3 berkat yang Tuhan janjikan untuk kita. Berkat yang pertama, kita akan dikenal oleh Tuhan dan dilayakkan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Silakan. Demikian firman Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ngeri ya. Jangan bangga kita bisa melayani. Jangan bangga kita menjadi anak Tuhan. Jangan bangga saudara percaya kepada Tuhan. Kalau kita tidak melakukan firman Tuhan. Saat kita tidak dikenal Tuhan, ya, aduh ngeri saudaraku. Tuhan katakan, nyahlah engkau. Tuhan gak kenal. Ada berkat Tuhan. Saat kita dikenal oleh Tuhan, itulah saat kita bisa masuk dalam kerajaan surga. Apa itu? Kita bisa melakukan firman. Jangan ngomong seperti ini, Tuhan, aku ini sudah melayani, aku ini sudah berdoa bisa menyembuhkan orang sakit, aku ini, aku itu, aku ya. Tapi dari dalam Tuhan katakan, aku tidak kenal kamu. Ini yang ngeri, saudaraku. Paulus katakan, aku memberitakan kabar keselamatan, tapi aku sendiri tidak selamat. Kayak paldaplang. Apa paldaplang? Petunjuk ya. Gendampit ke kiri, ke mana? Gondang legi ke kanan ya, kan ada perapatan itu. Tapi pancet ada yang menunjukkan itu di situ aja. Makanya Paulus takut. Aku memberitakan kabar selamat, tapi aku sendiri tidak selamat. Ini yang kita takutkan, saudaraku. Banyak orang yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih.
banyak ya, gereja penuh ya. Tapi setelah memuji-muji Tuhan dengan jingkrak-jingkrak dan macam-macam, setelah selesai puji Tuhan duduk terus tidur karena terlalu capek jingkrak-jingkrak ya. Mari Bapak Ibu, gak salah memuji Tuhan. Wong Tuhan kita Tuhan yang suka dipuji. Benarkah kita memuji Tuhan dari hati kita? Atau hanya di mulut kita? Tidak sampai ke hati kita. Cuma orang lain goyang ikut goyang. Yang lain mencolot-mencolot ikut mencolot-mencolot. Tidak seperti itu. Tapi keluar dari hati. Saat kita mengekspresikan pujian kita pasti tahulah ya. Kita mau angkat tangan, kita mau tangan kita ditaruh di dada. Ekspresi pujian itu. Saat kita melakukan firman, ya, maka Tuhan katakan, masuklah hambaku yang baik dan setia saat kita sudah dikenal Tuhan. Saudaraku, banyak sekarang hamba-hamba Tuhan palsu. Hati-hati, cuma mengeruk hanya kepingin kaya. Saya lihat di YouTube itu kok pelajarannya macam-macam ya. Kita mau sebagai orang-orang yang percaya kepada seleksi lah ya. Seleksi untuk kita bisa menerima firman itu. Mari. Berkat yang pertama Tuhan mengenal kita. Dan saat kita sudah dikenal Tuhan, mengapa Tuhan kenal kita? Karena kita sudah melakukan firman. Jangan hanya aku sudah menyembuhkan orang, aku sudah memuji Tuhan, aku sudah melayani Tuhan, aku sudah main musik, aku sudah. Tapi katakan firman, aku tidak kenal kamu. Karena kamu melayani hanya asal-asalan. Mari Bapak Ibu. Berulang kali saya menghimbau kepada pelayan Tuhan. Melayani dengan hati. Banyak doa. Sehingga pelayanan hidup kita ini menjadi berkat. Ya, yang pertama Tuhan mengenal kita sehingga kita bisa masuk di dalam kerajaan surga. Yang kedua, berkat yang kedua, berkat pernyataan Tuhan dan pertolongan Tuhan dari Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 15 sampai 16. Yohanes 14 ayat 15 dan saya nulis sendiri tapi ora iso maca dhewe ya. Yohanes 14 ayat 15 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Amin. Berkat yang kedua yaitu berkat penyertaan dan pertolongan dari Roh Kudus. Ya. Kita kan seringkali mengalami yang namanya ketakutan. Ya. Tapi saat ada Roh Kudus di dalam hidup kita dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang kuat. Firman Tuhan katakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa. Siapa sih aku? Ya. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Penolong yang lain yaitu Roh Kudus.
Sering kali kan orang anak-anak Tuhan, saya ini belum dipenuhi Roh Kudus. Saudaraku, saat kita percaya kepada Tuhan, Roh Kudus itu sudah ada di dalam hidup kita. Tapi jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus dengan kita melakukan dosa. Roh Kudus nggak akan betah tinggal di dalam hidup kita kalau kita sudah percaya kepada Tuhan dan Roh Kudus ada dalam hidup kita, tapi kita melakukan dosa terus menerus, maka Roh Kudus itu akan mencolot ya, lari keluar dari hidup kita, sehingga penyertaan Tuhan tidak ada dalam hidup kita. Lah buktinya saya bisa hidup sampai hari ini, saudara. Penyertaan Tuhan itu saat kita melakukan pekerjaan, saat kita melakukan aktivitas sehari-hari, itu ada damai sejahtera. Pernahkah saudara saat bekerja tidak ada damai? Rasanya mau marah. Iki anak buahku kok kurang ajar man yo. Aduh iki koncoku kok nemen-temen yo. Itu diuji sama Tuhan ya. Jajali yo iso marah poro. Pak Heri sama marah Pak Yeri. Ya orang kalau digarai ya iso marah ya. Ini teman kerja kita seringkali ya, tukang-tukang kita atau lingkungan kita seringkali membuat kita ini marah. Sehingga membuat kita ini enggak ada damai. Aduh ojo sampai orang luar, di dalam aja loh, di dalam rumah tangga. Ibu membangunkan anaknya untuk bangun sekolah. Saya pernah lihat YouTube, anaknya suruh sekolah enggak mau, diuncal sampai ibu buku-bukunya, dan ibunya mengeluarkan alat-alat dapur untuk dia memasak. Untuk sekolah aja anak itu sulit banget. Akhirnya orang tuanya punya akal, lebih baik tak tokno itu buku tase, lalu dikeluarkan barang-barang yang ada di dapur biar dia masak. Akhirnya dia apa? Mau berangkat sekolah daripada ngerjakan di dapur, lah rubet. Pagi hari seringkali ya orang tua yang drama ibu-ibu ya. Bangunkan anaknya itu wis kehilangan damai gitu. Sulit toh. Saat kita ada Roh Kudus kita sabar. Ya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Yang kedua, kita kalau melakukan firman Tuhan, berkat penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan melalui Roh-Nya yang kudus akan diberikan kepada kita. Kita penuh dengan damai sejahtera. Wis walaupun gak ada beras, damai aja ya. Yuk gak ditang soalnya. Dari beras tok rasa dimakan ya. Saknone ya. Mari. Hati penuh damai karena ada Roh Kudus. Yang ketiga, berkat yang ketiga, berkat jawaban doa dari Tuhan. Waduh ini seneng gitu ya. Nek doa kita dijawab oleh Tuhan. Itu berkat yang luar biasa. Tapi seringkali saat doa kita diajukan sama Tuhan, Tuhan saya kepengin ini, kepengin ini. Ada yang Tuhan langsung jawab, ada yang tunggu, ada yang enggak dijawab. Yang tidak dijawab itu seringkali membuat hati kita kok gini ya, melok Tuhan, doaku gak dijawab-jawab ya. Akhirnya mengundurkan diri. Ojo ya saudaraku, janganlah ya. Berkat yang ketiga, doa kita dijawab oleh Tuhan. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Yohanes 15. Demikian firman Tuhan.
Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Haleluya, puji Tuhan ya. Kok enak teman ya janji Tuhan ini berkat jawaban dari Tuhan. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, saudaraku saya maaf ya, saya kalau pakai itu apa namanya Alkitab tak senteri, ya. Soalnya mata saya ini rada error gitu ya. Jadi dimaklumi kalau pakai HP karena padang. Ya, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, jikalau kamu tinggal di dalam Yesus dan firman-Nya tinggal di dalam saudara, maka mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Enak ndak? Wah, enak loh sakjane jadi anak Tuhan. Yang penting kita ini nurut firman-Nya, taat melakukan firman. Yang seringkali ndak diberkati Tuhan karena kita nggak nurut, ndak taat maune dewe ya, semaunya sendiri. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini yaitu apa ya tadi judulnya? Lakukan firman Tuhan dengan taat dan setia, hidup kita akan diberkati Tuhan. Ada 3 berkat. Yang pertama berkat yang dijanjikan Tuhan yaitu kita dikenal Tuhan sehingga kita bisa masuk dalam kerajaan surga. Yang kedua berkat penyertaan Tuhan yaitu Roh Kudus yang berikan damai sejahtera dalam hidup kita. Yang ketiga berkat jawaban doa dari Tuhan. Apapun yang saudara minta Tuhan akan berikan kepada kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan berkati kita segalanya sebagai ayat yang terakhir. Kok ada ayat yang terakhir? Kita akan baca ya. Oh, sudah ya tadi ya, 15 ayat yang. Yuk kita baca sama-sama. Tayangkan lagi ya, Mas Diel, Mas Yonatan. Ya. Mari kita sama-sama. 2, 3. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Puji Tuhan. Ya. Amin. Haleluya. Ya. Ya Tuhan akan berkati kita. Saudaraku satu kesaksian ya. Saya ini punya cucu ya kepengin ya. Dia itu kepengin membeli sepatu yang baru. Sepatu futsal. Harganya 420. Lalu apa dia minta saya? Enggak. Dia nabung ya, setiap hari sangunya itu ditabung. Karena kepingin punya sepatu futsal yang baru. Kalau anak-anak kan enggak ya. Kalau anak-anak yang suka jajan ya, ya tak entekno ta. Aku disangoni ya tak entekno sangoni 20 ya tak entekno 20, 15 ya tak entekno 15 ya. Itu enggak. Yonatan itu sangunya 35 dengan bensin. Yang lainnya ditabung. Saat hari hanya saya ya pikir-pikir kok iya Tuhan itu luar biasa ya. Pas kemarin itu apa namanya? Turnamen, Jumatnya itu dia bisa secara lucu ndak? Malamnya nukar duit receh itu nang Indomaret. Jam piro Dik? Jam 20. Jam 10 malam. Nukar duit sedikit itu loh 500-an. Gak isi Dik nukar. Yo ndak lah wong duit dhewe yo. Dan ternyata pas 420. Pas hari hanya kemarin dia harus turnamen. Itu apa kebetulan? Enggak juga. Ya. Itu karena berkat Tuhan. Waktu dia kirim ya. Kirim foto ya.
bikin foto sambil bawa apa itu namanya? Apa? Piala sama itu juara 1 futsal. Terus saya share berkat sepatu baru akhirnya menang. Saudaraku, itu bukan kebetulan. Semua tidak ada barang yang kebetulan. Terus budenya, iya ada yang menyemangati. Ellen. Wedok tapi melek senengin nonton bal-balan ya, kayak saya dulu ya. Saudaraku, semua tidak ada yang kebetulan. Tidak ada. Semua sudah diatur sama Tuhan. Oh, anakku kok kepingin ini, pas hari-hanya pasti Tuhan akan tolong. Imani apa yang sudah. Apa saja yang kamu minta, Tuhan akan memberikan kepadamu. Amin. Tuhan berkati kita sekali. Kita akan pujian-pujian yang terakhir tadi. Saudaraku, maaf loh ya, saya ini baca firman-Nya pakai ini karena mata saya sudah operasi 2 kali ini. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan. Tuhan sangat mengasihi kita. Seluruh kehidupanku, aku percaya. Mari kita percaya kepada Tuhan. Tuhanku aja yang memberikan berkat kepada kita. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Berkat yang pertama saat kita boleh dikenal. Kau turun tangan. Berkat yang kedua saat memberkatiku. Berkat yang ketiga saat doa kita dijawab. Tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti Tuhan kita Yesus. Begitu Dia sangat mengasihi kita dan Dia sangat menyayangi kita. Tuhan akan berikan berkat untuk kita saat kita melakukan firman dengan setia dan taat. Saat kita melakukan firman dengan taat, tidak ada yang berat. Mari kita sama-sama semua boleh diberkati Tuhan. Kita bisa dikenal Tuhan, dan Roh Kudus boleh menyertai kita, dan doa kita boleh dijawab oleh Tuhan. Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya. Berdiri segalanya, kita mengangkat tangan kita. Kita percaya Tuhan kita Tuhan yang ada. Yang turun tangan
akan memulihkan kita. Tuhan akan memulihkan keluarga kita. Tuhan akan memulihkan ekonomi kita. Tuhan akan memulihkan pekerjaan kita. Tuhan akan memulihkan apa yang kita mau berserah kepada Tuhan. Tuhan akan berkati kita. Mari kita agungkan Dia, kita muliakan Dia, kita sembah Tuhan yang penuh dengan kuasa, yang penuh dengan mujizat, yang penuh dengan berkat. Atas hidup kita senantiasa melakukan firman Tuhan dengan setia dan taat kepada Tuhan. Tuhan akan memulihkan keluarga kita, Tuhan akan memulihkan ekonomi kita, Tuhan akan memulihkan pekerjaan kita. Kita percaya Tuhan tidak akan memberikan kita ketakutan, tapi Dia akan memberikan damai sejahtera yang luar biasa untuk kita. Agungkan Dia, agungkan Dia. Haleluya. Jamah setiap kami Tuhan, jamah setiap kami Tuhan, jamah hamba-Mu, jamah setiap pelayan-pelayan-Mu, jamah setiap jemaat-Mu, jamah anak-anak sekolah Minggu semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Firman-Mu boleh mengingatkan kepada kami, kalau kami ingin diberkati Tuhan, boleh melakukan firman dengan setia dan taat, maka janji Tuhan itu ya dan amin, pasti akan digenapi untuk kami semuanya. Terima kasih Tuhan, firman-Mu bila boleh menjadi rema dalam setiap kami. Berkati kami segalanya. Sebentar kami tidak berikan persembahan, Kau kuduskan persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Terima kasih untuk firman yang disampaikan oleh Ibu Gembala, biarlah boleh menjadi kekuatan bagi kita dan kita boleh melakukannya dalam kehidupan kita. Sebentar kita akan memberikan persembahan yang kedua, berkat anak cucu. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita.
memberikan pengumuman sepekan. Untuk persembahan yang kedua diperuntukkan untuk dana kematian, dan hari Selasa ibadah menara doa untuk minggu ini tidak ada karena Ibu Gembala ada acara Natal Gembala GKN Jawa Timur di Batu. Dan ibadah raya hari Minggu pukul 6 pagi dan ibadah sekolah Minggu pukul setengah 7 pagi. Saya ulangi, untuk persembahan yang kedua diperuntukkan untuk dana kematian, dan ibadah menara doa untuk minggu ini tidak ada karena Ibu Gembala ada acara Natal Gembala GKN Jatim di Batu, dan ibadah raya Minggu pukul 6 pagi dan ibadah sekolah Minggu pukul setengah 7 pagi. Sekian pengumumannya. Perjamuan suci persembahan. Oh ya, dan ada perjamuan suci dan juga persembahan perpuluhan untuk minggu depan. Sekian pengumumannya. Tuhan memberkati kita semuanya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan pujikan El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Ya besar, Ya besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, Mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau sudah pimpin ibadah raya dari awal, pertengahan pada akhirnya. Biar Engkau berkati ibadah kami pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan sudah memberkati para pelayan-pelayan-Mu, baik musik, PAW, LCD, kolektor, semua diberkati Tuhan. Tuhan juga memberkati jemaat-Mu yang sudah memberi maupun yang belum bisa memberi. Tuhan tolong semuanya. Berkati Tuhan saudara kami yang tidak dapat datang pada pagi hari ini. Kami berdoa untuk Ibu Tuti Gading yang saat ini masih dalam keadaan sakit. Juga kami berdoa untuk Bu Madrim. Kami juga berdoa untuk Caca yang masih sakit. Tuhan tolong siapapun yang saat ini para lansia yang dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan kami kesehatan, kekuatan. Sehingga saatnya yang minggu depan kami boleh kembali lagi untuk setia beribadah kepada Engkau, untuk mencari kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya hari ini Tuhan sudah memberkati kami. Tuhan Engkau berkati bangsa negara kami yang kami cintai. Tuhan Engkau memberkati Bapak Presiden Prabowo, Mas Gibran, DPR, MPR juga. Oh Tuhan, untuk Bupati, Wali Kota, oh Tuhan juga Engkau berkati semuanya tanpa terkecuali. Tuhan berikan roh hikmat, akal budi, terlebih TNI Polri. Tuhan tetap solid mengamankan Indonesia supaya mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan juga berdoa saudara kami yang saat ini sedang dalam kesusahan. Tuhan juga akan memberikan penghiburan. Oh yang saat ini sedang mendapatkan musibah, Tuhan juga akan tolong mereka semuanya. Terima kasih Bapa, berikan kesehatan untuk seluruh jemaat-Mu tanpa terkecuali, sehingga kami tetap untuk senantiasa mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita mau angkat hati kita dan tangan kita untuk minta berkat Tuhan. Pandang kepada Tuhan yang memberikan berkat. Anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, dewasa, lansia, marilah kita pulang bersama-sama dengan bawa berkat rahmat daripada Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus. Berkat jasmani, berkat rohani, berkat kekuatan, berkat kesehatan, berkat damai sukacita yang dari Tuhan. Mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Kami mohonkan berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.